Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Jihan Salsabila NIM 24623 1008 dan saya Intan Sukmasayani NIM 246231012 akan mempresentasikan mengenai jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik voice behavior. Untuk jurnal yang pertama yang berjudul Effects of Ethical Leadership on Bullying and Voice Behavior Among Nurses, Mediating the Role of Organizational Identification, Per Working Condition, and Workload, yang ditulis oleh Islam T. et al. Tahun 2019. Jurnal ini memiliki 9 hipotesis, di mana variabel-variabel yang dibahas yaitu yang pertama ada ethical leadership, di mana menurut Brown dan et al. Ini diartikan sebagai demonstrasi perilaku yang sesuai secara normatif melalui tindakan pribadi dan hubungan interpersonal dan mempromosikan perilaku tersebut kepada para pengikutnya melalui komunikasi dua arah, penguatan, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada variable working environment yang terdiri dari working overload dan working condition. Kemudian ada organizational identification, di mana menurut Mael dan Ashford tahun 1992 ini merupakan persepsi kesatuan dengan atau rasa memiliki terhadap sebuah organisasi, di mana individu mendefinisikan dirinya dalam hal organisasi tempat ia menjadi anggotanya tersebut. Kemudian ada variabel bullying, yaitu perilaku ofensif, mengintimidasi, kasar, atau menghina yang membuat orang lain merasa dipermalukan atau direndahkan dan pada akhirnya merusak kepercayaan diri dan menimbulkan stres terhadap orang tersebut. Kemudian ada employee-based behavior, yaitu perilaku yang berbasis sosial karena mendorong perubahan dengan memfasilitasi niat perubahan yang konstruksif. Kemudian di sini juga ada age, gender, dan qualification yang menjadi variabel kontrol yang akan dibahas di dalamnya. Kemudian teori yang digunakan pada jurnal ini yaitu ada social exchange theory, kemudian juga ada organizational support theory, di mana di sini merupakan social exchange theory ini sebagai dasar yang diasumsikan bahwa dukungan dari stakeholder dalam rumah sakit yang menjadi sampel di dalamnya ini membuat perawat atau nurses ini membalas terkait dengan apa yang mereka dapatkan di dalam rumah sakit tersebut. Kemudian secara positif dalam bentuk voice juga mereka membuat semua situasi yang tidak diinginkan, serta bisa juga untuk menghargai peran dari pertukaran pendapat tersebut. Dan kekuatannya dari voice ini sebagai dasar untuk pengembangan pada para nurses ini, dan juga dibangun atas social exchange ethical leadership yang diyakini berfungsi sebagai faktor pendukung yang membuat para perawat-perawat ini memberikan timbal balik dalam bentuk respon etis dan voice atau suara yang produktif. Untuk ethical leader sendiri di sini dipandang sebagai orang yang melihat kebaikan yang lebih besar dalam organisasi, karyawan, dan pemangku kepentingan di dalamnya. Selanjutnya pada jurnal ini temuan yang didapatkan yaitu ethical leadership memiliki dampak positif dan signifikan terhadap organizational identification dan voice behavior, tapi juga berdampak negatif terhadap workload, working condition, dan bullying. Selanjutnya organizational identification, per working condition, dan workload ini terbukti juga menjadi mediator parsial dalam hubungan keduanya. Jadi di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa ethical leader merancang dan meningkatkan work environment secara kualitatif maupun kuantitatif yang menghasilkan pengurangan dari bullying at work. Dan mengatasi bullying sangat penting juga karena hal ini berdampak negatif pada kinerja dan kesehatan karyawan atau nurses di rumah sakit yang bersangkutan. Dan demikian peran ethical leader ini semakin penting. Jadi bila disimpulkan, pemimpin yang beretika ini menjaga lingkungan
kerja secara kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan organizational identification karyawan dan mencegah bullying, mendorong perilaku menyuarakan pendapat atau voice behavior itu demi kemajuan organisasi. Dan untuk manfaat manajerial dari jurnal ini yaitu para pemimpin harusnya memberikan dukungan kepada para nurses atau perawat-perawat di rumah sakit tersebut karena penerapan sistem tersebut membutuhkan dukungan yang berkelanjutan. Nah, menurut Gallagher dan Swinton tahun 2010 menyatakan bahwa ethical leader ini harus ditunjukkan oleh para manajer dari para nurses ini karena profesi ini didasarkan pada etika dan moralitas. Jadi para pemimpin yang mengembangkan teladan dan komitmen terhadap etika di tempat kerja secara menyeluruh dapat mempengaruhi lingkungan kerja di bidang keperawatan. Selain itu, pemimpin seperti itu dapat memainkan peran sebagai penengah antara nilai-nilai pribadi dan organisasi. Ya, jurnal selanjutnya yang berjudul Speak Up to Speed Up Innovation, Servant Leadership Triggered Innovative Work Behavior Media Through Voice Behavior yang ditulis oleh Han M. et al. Pada tahun 2017. Di dalam jurnal ini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, yaitu servant leadership berhubungan dengan innovative work behavior atau IWB. Kemudian hipotesis 2 yaitu servant leadership berpengaruh terhadap promotive voice behavior dari karyawan. Kemudian hipotesis 3 yaitu servant leadership berhubungan dengan prohibitive voice behavior of employees. Kemudian hipotesis 4 promotive voice behavior berpengaruh terhadap IWB atau innovative work behavior. Kemudian hipotesis 5 prohibitive voice behavior berhubungan dengan IWB. Hipotesis 6 promotive voice behavior memediasi hubungan antara servant leadership dengan innovative work behavior. Dan terakhir, prohibitive voice behavior memediasi hubungan antara servant leadership dan innovative work behavior. Dari variabel-variabel di dalam jurnal ini yaitu ada servant leadership yang didefinisikan sebagai kepemimpinan yang memperoleh legitimasi dari pelayanan atau mereka pemimpin tersebut mengandalkan pelayanan dari dirinya terhadap organisasi yang diberikan kepada para pengikutnya. Kemudian voice behavior yaitu perilaku extra role yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Kemudian ada innovative work behavior yaitu perilaku karyawan yang dimaksudkan untuk memulai dan memperkenalkan hal-hal baru baik yang bersifat relatif maupun absolut untuk meningkatkan proses produk atau prosedur. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kuantitatif dengan analisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, yang dari analisis tersebut ditemukan bahwa servant leadership berhubungan dengan innovative work behavior dan aspek-aspek dalam voice behavior. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa promotive voice behavior dan preventive voice behavior berhubungan dengan innovative work behavior karyawan. Sehingga manfaat positif dari promotive behavior dan preventive behavior karyawan ini, organisasi perlu menciptakan kondisi kerja yang lebih demokratis dan kondusif bagi karyawan untuk mengutarakan pendapatnya. Jika disimpulkan seperti itu. Kemudian untuk manfaat manajerialnya sendiri yaitu organisasi yang bekerja di lingkungan yang dinamis dan kompetitif akan lebih baik jika karyawan dapat dengan mudah berbagi ide tentang masalah yang ada, yang membuat karyawan percaya diri akan kemampuan mereka dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong voice behavior akan memberikan manfaat bagi organisasi dan karyawan. Ya, selanjutnya jurnal yang berjudul Introducing Changes at Work, How Voice Behavior Relates to Management Innovation yang ditulis oleh Guzman et al. 2019. Di sini di jurnal ini membahas sebanyak 4 hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 1, unit level promotive voice behavior berpengaruh positif terhadap manajemen innovation. Kemudian hipotesis 2, the positive relationship antara unit level promotive behavior, voice behavior dan manajemen innovation dimediasi oleh willingness to discuss ideas. Hipotesis 3 yaitu hubungan positif antara unit level promotive voice
dan willingness to discuss ideas dimoderasi oleh resource availability, di mana ketika resource available ini semakin tinggi terhadap work unit, maka hubungannya juga akan semakin positif. Kemudian untuk hipotesis 4 yang terakhir, yaitu hubungan tidak langsung antara unit level promotive voice pada manajemen innovation melalui willingness to discuss ideas dimoderasi oleh resource availability terhadap unit, di mana hubungan tidak langsung ini menjadi lebih kuat ketika resource availability ini semakin tinggi. Untuk variabel-variabel yang dibahas di dalamnya itu ada promotive voice yang didefinisikan sebagai tradisional sebagai ekspresi karyawan tentang ide atau saran untuk meningkatkan fungsi keseluruhan unit kerja atau organisasi mereka. Kemudian willingness to discuss ideas, yaitu kesediaan karyawan untuk mengkoordinasikan tindakan dan upaya mereka di dalam unit dengan menggunakan konsep kesediaan untuk mendiskusikan ide. Selanjutnya juga ada variabel manajemen innovation dan resource availability. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu ordinary least squares hierarchical regression analysis, dan ANOVA menggunakan aplikasi Stata edisi 14. Kemudian teori yang digunakan yaitu ada teori conservation of resources theory oleh Halbert Leben et al. Pada tahun 2014, di mana prinsip dasar dari Hopeful tahun 1989 ini adalah individu merasa termotivasi untuk mempertahankan dan melindungi sumber daya yang mereka miliki saat ini untuk memperoleh sumber daya baru, di mana sumber daya ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dirasakan oleh individu untuk membantu mencapai tujuannya. Teori ini juga menyarankan agar individu menghindari situasi yang dapat menyebabkan hilangnya sumber daya, merasakan ancaman kehilangan sumber daya, atau gagal mendapatkan sumber daya yang cukup setelah investasi sumber daya yang signifikan. Jadi konteks di dalam jurnal ini yaitu ketika unit kerja memiliki akses ke dalam resource itu, anggota unit kerja lebih mungkin untuk mendiskusikan ide-ide yang berasal dari voices, karena hal ini menciptakan persepsi bahwa mereka memiliki saran untuk mengimplementasikan perubahan ke dalam unit kerja jika mereka menemukan ide yang sesuai. Nah, dari hasil tersebut memberikan kontribusi teoritis yang berarti bahwa menyoroti pentingnya voice behavior, willingness to discuss ideas, dan resource availability dalam memprediksi manajemen innovation. Sehingga manfaat manajerial yang dapat diambil yaitu dalam mengelola semua upaya manajerial untuk mendorong proaktif behavior seperti voice. Mungkin tidak cukup jika tujuan manajer adalah untuk memperkenalkan perubahan dalam praktek, proses, atau struktur yang terkait dengan manajemen, karena voice berhubungan positif dengan manajemen innovation. Para manajer perlu lebih jauh menyediakan akses ke sumber daya bagi unit mereka untuk mendorong diskusi yang mengarah pada evaluasi dan pemilihan ide-ide yang sesuai untuk diterapkan di unit tersebut. Nah, karena itu, para manajer harus mahir dan fokus terhadap upaya mereka yang tidak hanya dalam mendorong perilaku proaktif seperti voice, tetapi juga dalam memfasilitasi akses dan ketersediaan sumber daya demikian rupa sehingga unit memiliki alat untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut. Jurnal selanjutnya berjudul Islamic Work Ethics and Employees Pro-Social Voice Behavior, The Multi-Role of Organizational Identification oleh Ahmadi et al. Di dalam jurnal ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1 yaitu Islamic Work Ethics berhubungan positif terhadap employee pro-social voice. Hipotesis 2, Islamic Work Ethics berhubungan positif terhadap sense of organizational identification. Hipotesis 3 yaitu organizational identification berpengaruh positif terhadap employee pro-social voice. Hipotesis 3, organizational identification memediasi hubungan antara Islamic Work Ethics dan pro-social voice behavior. Dan hipotesis terakhir, hipotesis 5 yaitu organizational identification memoderasi hubungan antara Islamic Work Ethics dan pro-social voice behavior. Nah, dalam jurnal ini membahas terdapat 3 variabel yaitu Islamic Work Ethics,
yang didefinisikan sebagai etika kerja berbasis Islam yang pertama kali diperkenalkan oleh Ali pada tahun 1988 sebagai pelengkap dari Protestant work ethics yang banyak dikembangkan di negara-negara barat. Nah, untuk IWE sendiri ini merangkum nilai-nilai dari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan perspektif yang berbeda dari basis etika konvensional dan agama lain. Kemudian ada employee voice yang merupakan perilaku prososial sebagai pengungkapan ide, informasi atau pendapat yang berhubungan dengan pekerjaan yang didasari oleh motif kerjasama. Oleh karena itu, prososial mengarah pada tindakan proaktif dalam bentuk ide, informasi, dan saran untuk meningkatkan kolaborasi dan mengatasi masalah yang terjadi di perusahaan. Kemudian ada organizational identification yang menurut Mael dan Ashford pada tahun 1992 menggunakan istilah persepsi kesatuan dengan atau rasa memiliki terhadap suatu organisasi. Teori-teori yang dibahas di dalamnya ada dua, yaitu Social Action Theory oleh beliau pada tahun 1964, di mana mengasumsikan bahwa pertukaran antara karyawan dan organisasi merupakan hubungan timbal balik, di mana perlakuan yang baik dari organisasi akan berusaha dibalas oleh karyawan dengan tindakan yang serupa. Dengan kata lain, ketika perusahaan menghargai karyawannya, maka tindakan tersebut akan dibalas dengan penghargaan yang sama dari karyawan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu Social Identity Theory oleh Touchful and Turner pada tahun 1978 mengasumsikan bahwa individu mengevaluasi berbagai situasi termasuk konflik, ketidakadilan, dan diskriminasi yang menghasilkan kecenderungan bahwa mengevaluasi secara negatif dalam kelompoknya. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu kuantitatif dengan confirmatory factor analysis untuk mengevaluasi faktor dan structural equation modeling untuk mengukur hipotesis atau menguji hipotesis di dalam penelitian ini. Dari sini ditemukan bahwa Islamic work ethics secara positif mempengaruhi organizational identification dan prosocial voice, yang ditegaskan pula bahwa organizational identification bertindak sebagai mediator dan mediasi yang efektif dalam hubungan antara IWE dan prosocial voice. Nah, penelitian ini menemukan bahwa pengaruh positif dari Islamic work ethics terhadap perilaku prosocial voice secara langsung maupun tidak langsung melalui organization identification. Selain itu, model yang diusulkan juga membuktikan bahwa peran organizational identification dan hubungan antara IWE dan prosocial voice manajemen dapat mendorong iklim yang nyaman bagi karyawan untuk menyampaikan ide melalui pertemuan informal seperti kegiatan family gathering. Kemudian yang terakhir, leadership training di tingkat supervisor perlu diprioritaskan karena mereka harus mengelola interaksi sosial di dalam organisasi untuk meningkatkan praktik-praktik Islamic work ethics di kalangan karyawan. Jurnal selanjutnya berjudul Inclusive Leadership, Leader Identification, and Employee Voice Behavior, The Moderating Role of Power Distance. Dalam jurnal ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama ada leader identification memediasi hubungan antara inclusive leadership dan employee voice behavior. Hipotesis 2 yaitu power distance memoderasi hubungan antara inclusive leadership dan leader identification. Khususnya dalam hubungan ini akan melemah untuk karyawan dan akan meningkatkan power distance daripada menurunkan power distance. Kemudian ada hipotesis 3 yaitu power distance memoderasi hubungan antara relationship leadership terhadap voice behavior. Kemudian yang terakhir power distance memoderasi hubungan antara leader identification dan employee voice behavior. Dalam jurnal ini terdapat empat variabel yang diusung. Yang pertama ada inclusive leadership menurut Lambert dan Edmondson 2006, yaitu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau beberapa pemimpin yang mengidentifikasikan ajakan dan pengarahan atas kontribusi bawahan. Kemudian employee voice behavior, yaitu tantangan konstruktif untuk memperbaiki dan merekomendasikan modifikasi pada prosedur standar bahkan ketika orang lain tidak setuju, yang merupakan perilaku peran
ekstra dalam komunikasi antar pribadi, dan ada leader identification yang mengacu pada keadaan di mana karyawan mendefinisikan diri mereka sendiri menurut hubungan mereka sendiri dengan para pemimpin. Kemudian ada power distance, yaitu sejauh mana masyarakat menerima bahwa kekuasaan dalam lembaga atau organisasi didistribusikan secara tidak merata. Teori-teori yang ada dalam jurnal ini yaitu ada social identity theory, di mana menyatakan bahwa anggota kelompok akan mengidentifikasikan diri mereka dengan pemimpin kelompok ketika hal tersebut memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti rasa memiliki dan afiliasi. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kuantitatif dengan deskriptif statistik dan correlation analysis, serta jurnal ini menguji hipotesis menggunakan pattern analysis. Dari sini ditemukan bahwa inclusive leadership berhubungan positif dengan employee promotive dan prohibition voice behavior. Leader identification secara parsial memediasi pengaruh inclusive leadership terhadap promotive dan prohibition voice behavior. Selain itu, power distance tidak hanya berpengaruh inclusive leadership terhadap leader identification dan prohibitive voice, tetapi juga memperlemah pengaruh inclusive leadership terhadap prohibitive voice. Dari temuan-temuan tersebut telah menambah penelitian tentang konsekuensi dan inclusive leadership sampai pada batas tertentu, memberikan perspektif baru untuk analisis mendalam tentang mekanisme inclusive leadership dan secara teoritis memperdalam pemahaman tentang kondisi batas inclusive leadership. Dari sini manfaat manajer yang didapat yaitu melalui pelatihan, organisasi harus membuat para manajer menyadari pentingnya inclusive leadership dan menguasai cara dan metode untuk menerapkan keterampilan inclusive leadership. Karena leader identification memainkan peranan penting dalam hubungan antara inclusive leadership dan employee voice behavior, maka para manajer harus secara sadar mencari perhatian karyawan dan mengenali inclusive leadership behavior mereka sendiri. Jurnal selanjutnya berjudul The Mediating Role of Transformational Leadership in the Relationship Between Cultural Intelligence and Employee Voice Behavior, a Case of Hotel Employees. Ditulis oleh Afsar et al. Pada tahun 2019, memiliki 4 hipotesis. Yang pertama ada cultural intelligence berpengaruh positif terhadap voice behavior. Hipotesis 2, employees cultural intelligence berpengaruh positif terhadap transformational leadership. Hipotesis 3, transformational leadership berpengaruh positif terhadap employee voice behavior. Dan terakhir, transformational leadership memediasi hubungan antara cultural intelligence dan voice behavior mereka. Pada jurnal ini membahas terdapat 3 variabel, yaitu ada cultural intelligence, yaitu kemampuan individu untuk berfungsi dan mengelola secara efektif dalam pengaturan lintas budaya. Kemudian voice behavior, yaitu perilaku karyawan untuk menyuarakan ide, saran, atau kekhawatiran tentang masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan organisasi atau unit. Kemudian terakhir ada transformational leadership, yaitu gaya kepemimpinan otentik yang mencakup inovasi, kreativitas, pertimbangan individu, dan membangun kepercayaan serta hubungan kepedulian yang rasional. Dari sini, jurnal ini menggunakan metode kuantitatif serta structural equation modeling. Dari ujian tersebut ditemukan bahwa karyawan dengan cultural intelligence yang lebih tinggi lebih sering terlibat dalam voice behavior, dan hubungan tersebut dimediasi oleh karakteristik transformational leadership atasan langsung mereka. Kemudian cultural intelligence ini berkontribusi pada hasil positif karyawan discretionary behavior dan organizational citizenship behavior yang memiliki kesamaan tertentu, misalnya sifat memberi manfaat bagi organisasi dengan voice behavior. Penelitian ini menyiratkan bahwa penting untuk mengembangkan cultural intelligence staf umum. Hal ini sangat relevan dengan hospitality industry karena karyawan harus berinteraksi dengan tamu dan rekan kerja yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Oleh karena itu penting untuk memahami nilai
kepercayaan sikap dan pendapat yang dipegang oleh orang yang berbeda, dan bagaimana cara yang efektif untuk menyampaikan pendapat terhadap tanpa menimbulkan konflik atau ketidaksetujuan dari orang lain. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan employee voice behavior dan manajer SDM harus merancang pelatihan yang melibatkan interaksi nyata dan langsung antara atasan dan karyawan untuk membina hubungan yang lebih baik yang berpotensi mendorong mereka untuk bersuara dalam sesi tersebut dan di kemudian hari dalam pekerjaan yang sebenarnya. Jurnal selanjutnya berjudul Drivers of Hotel Employees Voice Behavior, a Moderated Mediation Model oleh Lu et al. 2020. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama, PO fit berpengaruh positif terhadap employee voice. Hipotesis 2, perceived nature of the work memediasi hubungan antara PO fit dan employee voice. Kemudian hipotesis 3, perceived functional quality of service memoderasi hubungan positif antara PO fit dan perceived nature of the work. Kemudian hipotesis 4, hubungan tidak langsung antara PO fit dan employee voice behavior melalui perceived nature of the work pada perceived functional quality of service akan lebih tinggi ketika perceived functional quality of service lebih kuat dalam hubungan tidak langsung. Variabelnya yang pertama ada person organizational fit, yaitu kecocokan antara orang dan organisasi yang terjadi ketika setidaknya satu entitas menyediakan apa yang dibutuhkan oleh atau setidaknya satu perusahaan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Kemudian mereka memiliki karakteristik dasar yang sama. Kemudian ada perceived nature of work, employee voice, yaitu komunikasi ide, saran, kekhawatiran, dan pendapat tentang isu-isu terkait dengan pekerjaan, serta tujuan untuk meningkatkan fungsi organisasi atau unit. Kemudian ada functional quality of service. Teori yang diusung dalam jurnal ini yaitu ada Social Exchange Theory oleh Blau 1964, kemudian juga ada Person Environment Fit Theory oleh Christoph 1996 yang menyatakan bahwa manusia dan lingkungannya merupakan dua penentu penting dari sikap dan perilaku mereka, dan kecocokan yang baik antara manusia dan lingkungannya akan menghasilkan sikap dan perilaku yang positif. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan descriptive analysis dan confirmatory factor analysis. Kemudian hipotesis diuji menggunakan regression analysis menggunakan aplikasi SPSS edisi 23 dan Amplus edisi 7.0. Dari metode tersebut ditemukan bahwa functional quality yang dirasakan karyawan dari layanan mereka memiliki pengaruh langsung dari POV terhadap perceived nature of work, serta pengaruh tidak langsung dari POV terhadap employee voice melalui perceived nature of the work. Nah, hasil penelitian ini menawarkan sejumlah implikasi praktis yang penting bagi para manajer hotel yang ingin mendorong dan employee voice behavior tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa perceived nature of work adalah mekanisme di balik POV yang berkontribusi terhadap employee voice. Nah, hotel harus menyadari pentingnya sikap dan persepsi karyawan tentang pekerjaan mereka dan harus mengembangkan serta melaksanakan program dan praktik dengan tujuan membentuk sikap dan persepsi yang baik dari karyawan tentang pekerjaan mereka. Mengingat pekerjaan di industri perhotelan biasanya memiliki gaji yang lebih rendah daripada pekerjaan di sektor lain, menurut Lu and Gersait tahun 2016, hotel dapat mempertimbangkan untuk menekankan imbalan finansial dari pekerjaan hotel. Nah, selanjutnya the narcissistic leadership and vice behavior, the role of job stress, professionality, and trust in leaders, yang ditulis oleh Yao Z et al. 2020. Terdapat 6 hipotesis di dalamnya, di mana terdapat variabel-variabel yang dibahas, yaitu ada narcissistic leadership yang merupakan gaya yang menarik, mementingkan diri sendiri, mengejar tujuan besar, dan kepentingan pribadi menghalangi kinerja orang lain. Yang menurut Omet 2010, kemudian ada job stress, yaitu mendatangkan serangkaian reaksi psikologis, fisiologis, dan perilaku psikologis, serta perilaku yang menjelaskan mengenai penganiayaan dan ancaman terhadap perilaku kerja dalam pekerjaan lingkungan kerja, di bawah interaksi individu dan lingkungan.
Terdapat voice behavior yang menjalankan peran perilaku komunikasi internasional eksternal di mana anggota organisasi di bimbingan perubahan secara proaktif memberikan komentar konstruktif terhadap organisasi untuk meningkatkan pekerjaan mereka terhadap status quo organisasi. Kemudian ada trust in leaders dan traditionality. Traditionality ini terkait dengan sampel yang diteliti pada jurnal ini, itu menyebutkan kesadaran orang akan konfusianisme tradisional, terutama hubungan hierarkis atas dan bawah dalam masyarakat tradisional umumnya di Cina. Nah, teori yang digunakan dalam jurnal ini itu the conservation of resource theory, di mana semakin banyak sumber daya individu ketika jumlah sumber daya yang hilang lebih kecil. Kebijakan yang ditangani oleh employee trust in leaders terdapat dianggap sebagai sumber daya yang berguna dan positif, dan leadership behavior mempengaruhi sikap dan perilaku kerja bawahan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh trust in leaders. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kuantitatif, CFA, description statistik, dan validation analysis, dan terdapat hierarchical regression analysis. Dari pengujian hipotesis tersebut ditemukan bahwa narcissistic leadership berkorelasi positif dengan job stress, menjadi perantara antara narcissistic leadership dan employee work behavior. Kemudian terus leaders secara negatif memoderasi hubungan antara job stress dan employee work behavior, serta memoderasi efek mediasi job stress terhadap korelasi antara narcissistic leadership dan employee work behavior. Yang terakhir, temannya itu terdapat traditionality secara positif memoderasi hubungan antara job stress dan employee work behavior, serta memoderasi efek mediasi job stress antara narcissistic leadership dan employee work behavior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak narcissistic leadership terhadap employee behavior dari sudut pandang job stress, trust in leaders, dan tradisi di Cina. Berdasarkan teori dari conservative of research ini, penelitian menyelidiki bahwa pemimpin harus menyadari dampak negatif dari narcissistic leadership pada organisasi dan karyawan. Pemimpin harus mengurangi tekanan pada karyawan, organisasi harus menambah tingkat kepercayaan pada pemimpin, dan pemimpin harus fokus pada manajemen nilai karyawan. Channel selanjutnya yaitu proactive personality, LMX, and voice behavior, Employee Supervisor Sex Dissimilarity as a Moderator, ditulis oleh Wijaya pada tahun 2019. Di dalamnya terdapat 5 hipotesis dengan variabel, yaitu proactive personality yang mengacu pada kecenderungan untuk mengambil tindakan untuk mengubah lingkungan seseorang, kemudian LMX mengacu pada kualitas hubungan antar karyawan dan atasan, kemudian voice behavior mengacu pada komunikasi verbal karyawan menantang status quo untuk memperbaiki situasi kerja, dan variabel terakhir yaitu sex dissimilarity yang mungkin saat ini berkurang dalam budaya yang menekankan kesetaraan antara pria dan wanita. Teori di dalamnya ada 3, yaitu social capital theory oleh Thompson 2005, fault line theory oleh Purcell et al. 2008, dan social categorization theory oleh Hope, Turner, and Davidson pada tahun 90. Dari sini metode yang digunakan yaitu kuantitatif, confirmatory factor analysis menggunakan software AMOS, yang ditemukan bahwa proactive personality berhubungan positif dengan voice behavior dan kualitas LMX, dan kualitas LMX berhubungan positif dengan voice behavior. Nah, kualitas LMX ini memediasi sebagian hubungan antara proactive personality dan voice behavior. Kemudian employee supervisor sex dissimilarity memoderasi dengan kualitas LMX terhadap voice behavior. Nah, penelitian ini menyelidiki hubungan antara proactive personality, kualitas voice behavior, LMS, voice behavior, dan sex dissimilarity. Dari sini manfaat manajerialnya, para manajer mungkin menyadari bahwa employee supervisor sex dissimilarity tidak selalu menjadi penghalang bagi efektivitas tim dalam bentuk LMS yang berkualitas tinggi. Karyawan yang bekerja dengan atasan dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda dapat menunjukkan tingkat voice behavior yang lebih tinggi. Kemudian jurnal yang ke-10 yaitu Impact of Team Voice on Employee Voice Behavior, yaitu Role of Fault.
Obligation for Constructive Change and Supervisor Expectation for Voice, ditulis oleh Irsyad M. et al. 2023. Di sini terdapat 5 hipotesis. Dengan variabel yang dibahas ada tim voice, didefinisikan sebagai sejauh mana kelompok kerja berbagi keprihatinan dan saran konstruktif untuk meningkatkan sistem kerja dan masalah di masa depan. Ada felt obligation for constructive change yang mengacu pada persepsi bahwa seseorang secara pribadi berkewajiban untuk membawa perubahan yang konstruktif. Kemudian ada voice behavior yang di dalamnya terdapat promotive voice dan prohibitive voice yang dikategorikan menjadi suara promotif dan suara penghalang, di mana suara promotif berorientasi pada masa depan dengan fokus pada peningkatan keseluruhan praktik dan prosedur organisasi. Kemudian juga ada supervisor expectation for voice. Teori yang digunakan pada jurnal ini itu ada social information processing theory oleh Salajit and Pfeffer tahun 1978 yang menyatakan bahwa partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam jenis perilaku tertentu didasarkan pada konteks kerja yang dibentuk oleh atasan dan karyawan lain. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kuantitatif dengan linear regression analysis, dan ditemukan bahwa hasil mendukung direct efek dari team voice pada promotive dan prohibitive voice behavior dan indirect effect dari team voice pada promotive voice behavior melalui mediasi atas fault application for constructive change tidak didukung. Mediasi atas fault application for constructive change antara team voice dan prohibitive voice behavior tidak didukung, dan juga mendukung moderasi supervisor expectation for voice antara team voice dan fault application for constructive change. Sehingga dari sini pemimpin pentingnya supervision expectation for voice untuk memperkuat hubungan antara team voice dan fault obligation for constructive change di antara para karyawan sangat penting untuk meningkatkan fungsi organisasi dan mencegah organisasi dari bahaya dan kerugian. Kemudian organisasi harus menciptakan lingkungan dengan voice behavior yang tinggi agar tetap kompetitif dan menghadapi tantangan di lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Baik saja, di sini saya akan menjelaskan terkait artikel yang sebelah yang mana berjudul How Empowering Leadership and a Cooperative Climate Influence Employee First Behavior and Knowledge Sharing in the Hotel Industry. Nah, jadi pada penelitian itu menggunakan 5 variabel. Yang pertama itu ada empowering leadership. Dia sebagai variabel bebasnya, dan juga ada corporative climate, dia sebagai faktor terikat, job autonomy, dia sebagai variabel mediasi, force behavior, dia sebagai variabel terikat, dan terakhir ada knowledge sharing itu juga sebagai variabel terikat. Nah, adapun penelitian itu didasarkan atau pada teori pertukaran sosial atau social exchange theory, yang mana peneliti itu menjelaskan bagaimana adanya empowering leadership itu dan adanya corporative itu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan. Nah, sikap dan perilaku karyawan yang diteliti pada penelitian ini yaitu ada knowledge sharing dan juga employee first behavior. Nah, metode yang digunakan pada penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana dilakukan pengumpulan data itu melalui survei dari 12 hotel yang ada di Taiwan bintang 5, dan dari data yang dikumpulkan akhirnya dilakukan analisis menggunakan SPSS untuk menganalisis deskripsi, korelasi, dan juga realitasnya. Nah, dari data yang sudah diolah itu didapatkan temuan bahwa empowering leadership itu secara signifikan mempengaruhi kooperatif iklim, baik empowering leadership maupun iklim korporasi itu juga memiliki dampak signifikan terhadap autonomi pekerjaan. Nah, selain itu, penelitiannya juga menunjukkan bahwa autonomi pekerjaan sebagai fiber mediator itu dapat memediasi secara parsial antara kepemimpinan yang memberdayakan atau empowering leadership dan perilaku menyuarakan atau voice behavior, serta antara dia juga bisa menjadi mediasi antara korporatif iklim dan knowledge sharing. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini itu bahwa empowering leadership ini secara signifikan mempengaruhi iklim korporatif, dan baik kepemimpinan yang memberdayakan maupun iklim korporatif itu tadi memiliki dampak yang penting terhadap otonomi pekerjaan. Nah, meskipun merupakan gaya kepemimpinan yang relatif baru terkait dengan empowering leadership, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa kepemimpinan yang empowering itu dapat berhasil diadopsi di industri hotel, yang mana menunjukkan dampak pada perilaku pemberdayaan yang lengkap. Nah, meskipun juga voice behavior itu pendapat dan juga voice behavior dan juga knowledge sharing itu
sangat penting bagi operasional hotel, namun masih sedikit ternyata penelitian yang mempelajari faktor-faktor ini dalam hotel industri. Jadi industri hotel. Jadi adanya penelitian itu menjadi gap atau pembaruan juga dari penelitian terdahulu, yang mana studi ini tuh menyoroti bahwa uh, otonomi pekerjaan sebagai variabel mediasi itu dapat memediasi secara parsial pada kerangka penelitian ini. Baik, artikel selanjutnya ini berjudul Supportive Leadership, Proactive Personality, and Employee First Behavior, The Mediating Role of Psychological Safety, yang mana ditulis oleh Alset pada tahun 2019. Nah, jadi penelitian ini tuh menggunakan 4 variabel, yakni ada supportive leadership sebagai variabel bebas, proactive personality juga sebagai variabel bebas, psychological safety sebagai variabel mediasi, dan employee first behavior itu sebagai variabel terikat atau tujuan dari penelitian tersebut. Nah, adapun teori yang digunakan pada penelitian ini itu ada social exchange theory, dan metode yang digunakan pada penelitian itu menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang mana pengumpulan datanya itu melalui survei dari tiga perusahaan sepatu dan pelindung kepala itu di Mesir. Dan dari data yang sudah didapatkan, sebenarnya dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak yaitu SEM-AMOS. Nah, dari data yang sudah dianalisis didapatkan temuan yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa supporting leadership itu memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap first behavior, yang mana menunjukkan bahwa ketika karyawan itu menganggap pemimpin itu mendukung mereka, mereka akan terlibat dan dalam first behavior itu tadi. Nah, studi ini juga menemukan bahwa psychological safety itu sebenarnya memediasi secara parsial antara hubungan support leadership dan voice behavior, yang mana ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mendukung kepemimpinan supportive itu tadi mempengaruhi voice behavior melalui psychological safety. Nah, adapun penelitian ini juga menyatakan bahwa psychological safety ini tuh sepenuhnya juga memediasi hubungan proaktif personality terhadap voice behavior, sehingga dapat dimaknai juga ketika karyawan itu proaktif, mereka itu akan cenderung terlibat dalam perilaku voice behavior dan karena mereka merasakan adanya keamanan psikologis. Nah, individu dengan tingkat kepribadian proaktif yang tinggi itu mengambil inisiatif pribadi dan berkomitmen untuk membawa perubahan positif dan konstruktif bagi lingkungan mereka, terlepas dari kekuatan situasional. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa supportive leadership dan proactive personality itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap voice behavior. Selain itu, adanya peran mediasi dari psychological safety ini dapat memediasi antara variabel terikat itu tadi ada dua kepada variabel y-nya atau variabel bebasnya ada dua kepada variabel terikatnya yaitu voice behavior. Selanjutnya terkait artikel yang ke-13 yang berjudul Proactive Personality, LMX, and Voice Behavior Employee, Supervisor Sex Dissimilarity as a Moderator. Nah, jadi penelitian ini menggunakan 4 variabel, yang mana proactive personality itu sebagai X, LMX itu sebagai mediasinya, lalu voice behavior, employee voice behavior itu sebagai Y, dan adapun moderator pada penelitian itu ini ya ini ada sex dissimilarity. Nah, dari kerangka teori tersebut, penelitian ini itu didasarkan pada teori dari social exchange theory dan juga ada model demand control dalam penelitian longitudinalnya. Nah, penelitian ini tuh juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana melibatkan survei online yang didistribusikan kepada alumni sebuah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, dari data yang sudah didapatkan dari survei itu tadi, selanjutnya diolah dengan bantuan SEM-AMOS. Nah, dari data yang sudah dianalisis dan diolah tersebut dihasilkan temuan yang mana pada penelitian itu membuktikan bahwa proactive personality ini berpengaruh positif terhadap voice behavior, dan MLX serta itu juga berpengaruh positif signifikan terhadap voice behavior. Nah, peran LMX sebagai mediasi itu dapat memediasi secara parsial antara pengaruh dari S kepada Y-nya. Serta peran employee supervisor sex dissimilarity itu mampu memberikan efek moderasi pada pengaruh LMX terhadap voice behavior. Jadi karyawan yang bekerja dengan hubungan LMX yang tinggi itu dengan supervisor of dissimilarity sex itu dapat mendorong adanya perilaku karyawan
yakni force behavior. Baik, selanjutnya terkait artikel yang selanjutnya ini berjudul Empowering Leadership and LMX as a Mediator Between Leader Personality Trait and Constructive Force Behavior yang mana ditulis oleh Jada and Mukhopadhyay pada tahun 2019. Nah, dari kerangka penelitian yang ada, jadi penelitian itu didasarkan pada teori kepribadian Big Five, yang mana ini sesuai dengan variabel yang digunakan pada penelitian itu terkait dengan personality trait-nya. Nah, adapun terkait dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 4 variabel yang digunakan sesuai dengan kerangka yang ada di situ. Yang pertama itu ada leader personality trait, lalu ada empowering leadership, ada LMX, dan juga ada constructive voice behavior. Nah, dari kerangka tersebut, dari penelitian ini juga digunakan pendekatan metode kuantitatif yang mana uh, dalam studi ini teknik pengumpulan datanya itu menggunakan cross sectional dan juga penggunaan questionnaire self report untuk mengumpulkan datanya. Nah, setelah data terkumpul, data akhirnya diolah dan dianalisis menggunakan PLSM. Nah, dari data dan juga dianalisis tersebut dihasilkan temuan bahwa adanya hubungan positif antara agreeableness dan constitutiveness dengan empowering leadership. Nah, sementara itu neurotik itu ditemukan memiliki hubungan yang negatif. Nah, hasil tersebut juga memberikan dukungan untuk efek mediasi dari LMX itu sendiri antara empowering leadership dan juga force constructive itu tadi. Selanjutnya para peneliti ini juga memverifikasi bahwa adanya mediasi berurutan yang mengusulkan efek tidak langsung antara trait kepribadian pemimpin dan juga force kompetitif, sehingga dapat disimpulkan bahwa leader personality traits ini khususnya sifat agreeableness dan juga continuance ini memiliki dampak positif terhadap perilaku empowering leadership. Sementara neurotik itu memiliki dampak negatif. Nah, empowering leadership ini berdampak positif pada perilaku constructive voice dan juga LMX. Nah, itu berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan sifat kepribadian saat memilih pemimpin yang memberdayakan dan juga mempromosikan LMX yang berkualitas untuk mendorong voice constructive. Selanjutnya, artikel yang ke-15 ini berjudul Leader Boundary Spanning Behavior and Employee First Behavior, the Job Demand Resource Perspective. Jadi, penelitian menggunakan 4 variabel. Yang pertama itu ada Leader Boundary Spanning Behavior sebagai variabel X-nya. Lalu juga ada Self-Efficacy, terus ada juga Employee First Behavior, ada supervisi yang abusif, yang mana supervisi abusif ini dia ini sebagai variabel moderatornya, jadi sampai efeknya sebagai mediasi. Nah, penelitian ini itu didasarkan pada teori dari Job Demand Resource Model yang mana berusaha untuk mengeksplorasi hubungan-hubungan yang ada pada kerangka penelitian tersebut. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana dari data yang sudah didapatkan itu akhirnya dianalisis dan diuji dengan CFA. Nah, dari pengujian tersebut didapatkan hasil bahwa temuan ini tuh menyoroti pentingnya perilaku boundary spanning dari pemimpin dalam meningkatkan voice behavior-nya, serta adanya peran self-efficacy karyawan itu sebagai mekanisme mediasi kuncinya, dan juga supervisi abusif yang pemimpin itu fokus sebagai kondisi batas yang dapat dicegah dalam hubungan ini. Nah, sehingga penelitian ini itu menemukan bahwa leader boundary spanning behavior itu memiliki pengaruh positif terhadap employee force behavior dan juga self-efficacy karyawan yang mana berperan sebagai mediasi dalam hubungan ini. Nah, selain itu supervisi yang abusif itu berperan sebagai moderator yang mana dia dapat mengurangi efek positif dari employee force behavior terhadap maksudnya ya mengurangi dari self-efficacy kepada dianya itu tadi, yaitu fast behavior. Nah, temuan ini juga menunjukkan pentingnya leader boundary spanning dalam meningkatkan employee fast behavior dan juga peran self-efficacy sebagai mediasinya. Nah, penelitian ini akhirnya dia memberikan implikasi teoritis dan praktis kepada kepemimpinan dan juga karyawan di organisasi. Artikel selanjutnya ini berjudul Ethical Leadership and Innovative Behavior, Mediating Role of Voice Behavior and Mediation Role of Psychological Safety, yang mana ditulis oleh Jin et al. Pada tahun 2022. Nah, terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini ada 4. Yang pertama itu ada ethical leadership, dia sebagai variabel bebasnya atau X, first behavior-nya itu sebagai Y, innovative behavior itu juga sebagai variabel terikatnya, dan ada psychological safety dia sebagai moderatornya.
Nah, dari penelitian ini tidak disampaikan secara eksplisit terkait teori atau grand teori yang digunakan. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan alat statistik CFA untuk menganalisis dan mengetahui datanya. Nah, dari hasil temuan ini didapatkan bahwa ethical leadership ini mempengaruhi secara positif terhadap inovatif behavior melalui peran mediasi force behavior. Jadi force behavior dijadikan sebagai variabel mediasi. Selain itu, psychological safety secara signifikan dapat memoderasi efek mediasi dari force behavior pada hubungan antara ethical leadership dan juga inovasi behavior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ethical leadership ini memiliki pengaruh positif terhadap uh, inovatif behavior dalam organisasi dan hubungan ini tuh dipengaruhi atau dimediasi oleh voice behavior. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa psychological safety ini memoderasi efek mediasi dari adanya voice behavior. Hasil penelitian ini tuh memberikan wawasan teoritis tentang peran ethical leadership dalam mempromosikan inovatif behavior dan memiliki implikasi praktis untuk keberlanjutan organisasi. Selanjutnya artikel yang ke-17 ini berjudul How Leader Positive Feedback Influence Employee Innovative Behavior, The Mediating Role of Force Behavior and Job Autonomy. Nah, jadi pada penelitian itu menggunakan ada 4 variabel. Yang pertama ini ada leader feedback, lalu ada force behavior, ada job autonomy, ada juga inovatif behavior. Yang mana pada penelitian ini force behavior dan job autonomy itu dijadikan sebagai variabel mediasi. Nah, penelitian ini tuh didasarkan atau menggunakan teori dari social exchange theory yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana umpan balik positif dari pemimpin itu dapat mempengaruhi perilaku inovatif karyawan. Lalu juga ada job demand research theory yang mana ini tuh menjelaskan bagaimana tuntutan dan sumber daya kerja dapat mempengaruhi perilaku inovatif behavior. Nah, penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana data dan analisis yang terkumpul itu dianalisis dengan alat statistik yaitu SEM. Nah, dari tersebut didapatkan temuan yang mana umpan balik positif atau leader feedback itu tadi secara positif itu mempengaruhi voice behavior dan job autonomy dan juga perilaku inovatif dari para karyawannya. Yang kedua, voice behavior dan autonomi pekerjaan itu terkonfirmasi memiliki efek mediasi yang positif antara leader feedback dan juga inovasi behavior. Jadi peran dari mediasi tersebut itu secara parsial. Nah, teman itu menyiratkan bahwa perilaku umpan balik dari seorang pemimpin atau feedback leader itu berkontribusi pada peningkatan inovatif behavior dari para karyawannya dalam proses inovasi organisasi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan juga bahwa organisasi itu juga harus mempromosikan perilaku umpan balik dan menyediakan kondisi yang mendukung first behavior karyawan dan juga job otonomi. Oleh dengan itu, penelitian itu memberikan wawasan berharga bagi para manajer dalam memahami mekanisme yang menjelaskan bagaimana feedback leader itu dapat meningkatkan inovatif behavior. Selanjutnya, penelitian yang selanjutnya berjudul The Relationship Between Psychological Contract and Force Behavior, a Social Exchange Perspective. Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan dua variabel saja karena dia bersifat hubungan atau relation di sini. Nah, jadi penelitian ini menggunakan dua variabel, ada psychological contract dan juga voice behavior. Nah, penelitian ini itu menggunakan atau didasarkan pada teori social exchange theory yang menguji hubungan antara psychological contract dan juga voice behavior. Jadi teori ini tuh berfokus pada konsep timbal balik dalam hubungan antara karyawan dan organisasi, di mana karyawan yang cenderung memberikan balasan positif seperti voice behavior itu uh, ketika dia ketika dia merasakan adanya organisasi itu telah memenuhi kontrak psikologis mereka. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana diolah dengan CPLS. Nah, dari hasil olah data tersebut didapatkan temuan bahwa ternyata terdapat hubungan yang kuat dan positif antara psychological contract dan force behavior yang bersifat promosional tadi. Nah, adapun ada hubungan yang negatif yang terindikasi jika terjadi pelanggaran atau sebuah kesalahan terhadap kontrak psikologisnya tersebut. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa pemenuhan kontrak psikologis itu berdampak positif pada kepuasan kerja dan juga force behavior dari karyawan yang ada. Sementara jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak psikologis yang mengarah pada ketidakpuasan dan juga force behavior yang negatif. Sehingga penelitian itu menyarankan agar organisasi itu berfokus pada pemenuhan kontrak psikologis untuk mendapatkan kepercayaan karyawan sehingga meningkatkan kepuasan dan juga keterlibatan karyawan. Artikel yang ke-19 ini berjudul Hotel Employee Force Behavior, The Rule of Paternalistic Leadership and Organizational Identification, yang mana ditulis oleh Zhuang et al. Pada tahun 2022. Nah, penelitian itu menggunakan teori dari Social Informasi Processing Theory yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan supervisor itu dapat memengaruhi force behavior dari karyawannya. Misalnya karyawan mungkin merasa kurang berani untuk menyuarakan pendapat yang berbeda dari supervisor mereka jika mereka memandang supervisor itu sebagai pemimpin yang bermoral begitu. Nah, adapun metode yang digunakan pada penelitian ini itu ada kuantitatif, yang mana alat statistik yang digunakan itu ada dua. Uh, Penelitian ini melakukan analisis regresi untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan ESPSS dan juga AMOS. Nah, dari temuan tersebut didapatkan bahwa yang pertama ini kepemimpinan moral supervisor itu berpengaruh negatif terhadap perilaku atau force behavior karyawan hotel itu tadi. Lalu yang kedua, kepemimpinan kebajikan supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku force behavior karyawan di hotel. Lalu yang ketiga, kepemimpinan otoriter supervisor itu berpengaruh negatif terhadap perilaku force behavior karyawan hotel. Yang keempat, identifikasi organisasi itu memoderasi hubungan antara kepemimpinan moral dan force behavior. Lalu yang kelima, ada identifikasi organisasi itu memoderasi hubungan antara kepemimpinan otoriter supervisor yang berpengaruh terhadap force behavior dari karyawan hotel. Lalu yang keenam, identifikasi organisasi ini memoderasi hubungan antara kepemimpinan otoriter dan force behavior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan paternalistik ini memiliki efek signifikan terhadap force behavior karyawan di industri perhotelan. Jadi kepemimpinan moral yang otoriter cenderung menghambat perilaku force behavior, sementara kepemimpinan yang baik hati itu dapat mendorong adanya force behavior. Selain itu, identifikasi organisasional itu ditemukan memoderasi hubungan antara dua hal tersebut, yang mana menunjukkan bahwa tingkat identifikasi karyawan dengan organisasi itu dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon gaya kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada artikel yang berjudul Ethical Leadership and Teacher Voice Behavior, The Mediating Role of Ethical Culture and Psychological Safety, yang ditulis oleh Sakna pada tahun 2017. Nah, jadi penelitian ini menggunakan 4 variabel, yang mana variabel X-nya itu ada ethical leadership, lalu variabel mediasinya ada 2, yaitu psychological safety dan juga ethical culture, dan Y-nya itu atau tujuan penelitian itu adalah force behavior. Nah, jadi penelitian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana dari pendekatan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi dan koefisien korelasi Pearson. Untuk menguji mediasinya menggunakan pendekatan dari Baron and Kenny pada tahun 1986 dan diikuti dengan analisis regresi yang ada. Nah, dari analisis tersebut ditemukan temuan yang mana kepemimpinan etis itu berhubungan positif dengan force behavior pada guru, yang mana hubungan ini itu dimediasi oleh ethical culture dan juga psychological safety. Nah, jadi secara khusus penelitian itu menemukan bahwa ethical leadership ini berhubungan positif dengan ethical culture dan psychological safety. Dan kedua variabel ini itu berhubungan positif dengan force behavior, sehingga pramediasi pada penelitian ini itu adalah mediasi secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ethical leadership itu hadir, maka akan menumbuhkan budaya etis dan juga rasa aman secara psikologis, yang pada gilirannya itu mendorong guru untuk menyuarakan pendapat atau ide mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.